A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, pada saat pertemuan ini saya akan memberikan pembelajaran di Al-Quran Hadis kelas 8. Kita sudah memasuki di bab hukum bacaan mat yang isinya yaitu mat iwad dan mat arid lis sukun ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk mat iwad, pembelajaran di mat iwad dan mat arid lis sukun adalah untuk mengetahui bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk memperindah bacaan Al-Quran dan untuk menjadikan pembacaan dalam Al-Quran bisa dengan fasih dan benar. Oke, langsung saja kita masuk di yang pertama, yaitu tentang hukum bacaan mat iwad. Oke, kita yang pertama pengenalan bacaan mat iwad. Apa itu mat iwad? Mat iwad itu termasuk dalam hukum mat far'i ya. Salah satunya hukum mat far'i yaitu adalah mat iwad. Dan pengertian mat iwad adalah apabila terdapat huruf yang dibaca fathah tanwin ya, dan terletak di akhir ayat atau diwakofkan, maka dibaca panjangnya 2 harokat ya, panjang 2 harokat, dan bacaan tersebut dinamakan mat iwad. Jadi kalau ada fathah tanwin di akhir ayat yaitu, maka di situ dipanjangkan 2 harokat, namanya mat iwad. Jadi apabila terdapat huruf yang berharokat fathah tanwin, ingat fathah tanwin ya, bukan domah tanwin, dan terletak di akhir ayat atau karena diwakofkan, jadi ayatnya di tengah terus diwakofkan, maka disitulah dinamakan bacaan mat iwad. Lah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Nah, dari contoh mat iwad yaitu waja'alna naumakum subatan. Nah, tan ini, subatan ini adalah fathah tanwin di akhir ayat. Ini adalah mat iwad, bacanya bukan tan tapi dibaca fathah, panjangkan 2 harokat, yaitu bacanya waja'alna naumakum subata. Nah, tidak boleh tan karena fathah tanwin ini sudah dibaca mat iwad. Mudah sekali. Seperti di surat Al-Adiyat tadi sudah banyak, wal 'adiyati dhabhan. Dhabhan itu diwakofkan jadi wal 'adiyati dhabha. Itulah namanya mat iwad. Ingat, ada fathah tanwin di akhir ayat kalimat subata, tan fathah tanwin ini, inilah dinamakan mat iwad. Bacanya bagaimana? Bacanya yaitu dibaca fathah, dipanjangkan 2 harokat. Waja'alnal laila libasa. Ini adalah contoh yang kedua. Waja'alnal laila libasa. Mana yang termasuk mat iwad adalah di akhir ayat. Jadi fokusnya, intinya adalah di akhir ayat dari kalimat libasa ya. Kalau libasan ini kok berharokat fathah saja, tidak fathah tanwin, maka juga tidak termasuk mat iwad. Atau domah tanwin atau kasroh tanwin, di situ juga tidak termasuk mat iwad, karena libasa ini adalah harokatnya fathah tanwin di akhir ayat, maka dibaca mat iwad. Ingat, ada fathah tanwin di akhir ayat
dan atau diwakofkan ya, atau diwakofkan. Jadi kalimatnya seumpama di tengah-tengah, di situ diwakofkan, maka pembacaannya fathah tanwin, di situ dibaca mat iwat, dipanjangkan satu alif atau dua harokat. Oke, yang selanjutnya ada innalil muttaqina mafaza. Nah, mafazan ini, mafazan fathah tanwin, yaitu saya ulangi lagi, fathah tanwin di akhir ayat, fathah tanwin di akhir ayat ini, maka fathah tanwinnya dibaca mat iwat, pembacaannya dibaca fathah, panjangkan dua harokat. Bacanya bagaimana? Innalil muttaqina mafaza. Nah, mafaza. Nah, itu tidak boleh dibaca zan karena termasuk mat iwat. Tulisannya mafazan tapi pembacaannya mafaza. Saya ulang lagi. Innalil muttaqina mafaza. Nah, itu ada juga kalimatnya kalau di tengah, di situ diwakofkan, sama juga seperti mat iwat yang di akhir ayat, karena diwakofkan itu adalah sama juga diakhirkan ayat. Yang ada fathah tanwinnya di akhir ayat, maka di situ dibaca mat iwat. Itu paling mudah kita mendeteksi ya. Oke, nanti juga kalian bisa mencari tugas-tugas yang ada di Al-Quran surat Al-Adiyat. Nah, itulah pengertian dan contoh bacaan mat iwat. Semoga kita semuanya dapat memahami dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga dalam membaca Al-Quran kita bisa menjadi lebih baik. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Setelah huruf mat, setelah hukum bacaan mat iwat, ada mat arid lis sukun. Ya, mat arid lis sukun itu apa? Mat arid lis sukun itu juga termasuk cabangnya mat far'i ya, bukan mat asli. Kalau mat asli itu mat tobi, tapi kalau mat arid lis sukun adalah mat far'i. Apa yang dinamakan mat arid lis sukun? Mat arid lis sukun terjadi ketika berhenti ya di akhir ayat lagi atau diwakofkan, sehingga mematikan huruf terakhir, sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mat asli. Nah, mat asli itu ada tiga ya, jadi satu alif wawu iya. Syaratnya alif sukun jatuh setelahnya huruf berharokat fathah, ya sukun jatuh setelahnya huruf berharokat kasroh, wawu sukun jatuh setelahnya huruf berharokat dhammah. Itulah mat asli atau mat tobi'i. Nah, kita kembali lagi ke mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun itu cara membacanya bagaimana? Yaitu dipanjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat atau 6 harokat ya. Di sini ada di contohnya sangat banyak sekali. Di sini saya berikan contoh, ada di surat Al-Ma'un. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim ini juga termasuk yang terakhir-akhir ayat. Ad-din, al-yatim, al-miskin, al-musallin, ini adalah mat arid sukun semuanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lafaz biddin ini adalah di akhir ayat, sebelumnya berupa mat asli. Mat aslinya berupa apa? Ya, berupa ya. Nah, ini ya. Mat aslinya berupa ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau mau dipanjangkan 4 harokat boleh ya. Hurufnya akhir sebelum matnya ini terakhir berupa ya juga. Wala yaquddu ala tu'amil miskin. Ini juga berupa ya. Fawailul lil musallin. Itu boleh dipanjangkan karena boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Yang terakhir dari hukum bacaan mat arid lis sukun ya. Jadi kalian bisa melihatnya, bisa mendeteksinya. Kalau di akhir ayatnya di situ sebelumnya berupa mat tobi'i atau mat asli, maka di situ dikatakan mat arid lis sukun. Oke, itu adalah 2 hukum bacaan mat yang kita pelajari. Yang pertama ada mat iwat, yang kedua ada mat arid lis sukun. Bisa kalian pahami sendiri. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di WA Pak Mus ya, di WA Pak Mus. Jangan lupa tugasnya kalian cari
informasi atau carilah hukum bacaan mat iwat atau mat arid lisukun di dalam surat-surat Al-Quran ya. Carilah contoh-contohnya di dalam surat Al-Quran. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.